Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'. وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah. Kita masih membahas tentang rukun salat, dan pembahasan sebelumnya kita sudah membahas rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Berdiri bagi yang mampu. Sudah ya itu ya. Sekarang yang keempat, Ar-Rabi'u qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat dari rukun salat adalah membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah ini hukumnya wajib baik bagi imam maupun bagi makmum, baik salat sendiri maupun salat berjamaah, baik salatnya itu yang bacaannya keras maupun sholatnya yang bacaannya pelan. Dan Fatihah ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Pertama, ada 12 syarat. Ada 12 syarat. Yang pertama, at-tartib, harus sesuai dengan urutan. Artinya apa? Ya, urutan dari ayat pertama, ayat kedua, tidak boleh dibolak-balik walaupun tidak sampai merubah arti. Misalnya bagaimana? Misalnya contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini walaupun diloncat pun tidak sampai memutus arti dan merubah makna sampai maknanya ini bisa salah, tidak. Tapi syaratnya harus urut dari ayat pertama, ayat kedua sampai ayat ke-7. Ada berapa ayat? 7. Maka ketika tidak diurut, tidak sah Fatihahnya. Bagaimana kalau tidak sah Fatihahnya? Tidak sah sholatnya. Ini pembahasannya lain ini. Tidak sah Fatihahnya, otomatis Fatihahnya diulang, bukan tidak sah sholatnya. Ini bahasanya adalah tidak sah Fatihahnya. Kalau tidak sah Fatihahnya, ya tinggal diulang saja. Nanti kalau sudah benar, maka sholatnya sah. Apalagi ini yang bisa membatalkan, kalau tidak tertib yang sampai bisa merubah arti, maka bisa batal sholatnya. Tapi ini jarang, kasus seperti ini jarang ya. Ya, orang rata-rata sudah hafal Fatihah. Ini syarat yang pertama, harus tartib. Yang kedua, al-muwalah, harus bersambung. Maka jika dipisah antara ayat dengan ayat yang lain atau kalimat dengan kalimat yang lain dengan jeda yang cukup lama, maka Fatihahnya tidak sah. Bagaimana kalau tidak sah? Diulang kembali. Nah, batasan lama itu bagaimana? Batasan lama itu bukan 1 jam, bukan setengah jam, bukan 5 menit, tapi melebihi orang mengambil nafas. Itu sudah dikatakan lama. Maka baca Fatihah itu ya harus nyambung. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau berhentinya terlalu lama, anggap saja ambil nafas itu kira-kira butuh sekitar 3 detik atau 4 detik begitu. Maka lebih dari itu bisa
bisa batal Fatihahnya, maka harus diulang. Kalau dia sengaja, maka bisa batal Fatihahnya diulang. Tapi kalau dia lupa, tidak apa-apa. Atau karena dia ada udzur, misalkan dia sesak nafas, tidak kuatan orangnya kalau baca, ya itu lain lagi, karena ada udzur. Atau diputus dengan bersin. Kadang-kadang di tengah-tengah baca Fatihah dia bersin, atau dia batuk. Atau misalkan imam ini lupa untuk baca ayat, misalkan imam lupa baca ayat, misalkan baca surat Al-Kafirun, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum. Itu kan bagi makmum ada anjuran untuk mengingatkan, tapi itu harus ada aturannya. Imam itu boleh diingatkan ketika imam sudah diam. Ketika masih lanjut terus, diulang-ulang terus ayatnya, masih mikir, itu makmum cukup diam saja. Tapi ketika dia sudah diam, imamnya, ketika imamnya sudah diam, baru diingatkan. Nah, pada saat dia baca Fatihah, kemudian dipotong dengan mengingatkan imam bacaan yang salah itu, maka itu tidak apa-apa. Jadi tinggal dia meneruskan kembali bacaan dari surat Al-Fatihah. Paham? Karena itu juga bagian dari udzur. Paham? Atau contoh yang lain, misalkan makmum itu baca Fatihahnya bareng dengan imam. Nah, baca Fatihah itu kan tidak harus setelah imam selesai baca Fatihah, boleh bareng. Jadi waktu sholat berjamaah, imam baca Fatihah, makmumnya baca Fatihah. Mungkin karena makmumnya ini ngerasa bahwa nanti bacaannya terlalu lama, nanti khawatir tidak nutut. Maka ketika makmum ini di tengah-tengah baca Fatihah belum selesai, kemudian imamnya sudah waladhdallin, maka makmumnya boleh untuk menjawab amin. Ini kan berarti diputus, ya, ada jeda antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maka seperti itu tidak apa-apa. Tidak dikatakan ngasih jeda yang bisa membatalkan Fatihah, sehingga Fatihahnya tinggal dilanjutkan lagi. Itu ketika jedanya terlalu lama. Ada beberapa tadi pembahasan. Kalau sengaja, maka Fatihahnya batal. Kalau lupa, tidak apa-apa. Kalau ada udzur juga tidak apa-apa. Kalau jedanya sebentar, jika dia memang niat untuk memutus Fatihah, maka Fatihahnya tidak sah. Ini pembahasannya bukan sholatnya yang tidak sah, ya. Fatihahnya tidak sah. Maka nanti dia wajib untuk mengulang lagi dari awal. Tapi kalau jedanya sebentar dan dia tidak niat untuk memutus Fatihah, maka tidak apa-apa. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, mura'atu hurufiha, harus menjaga hurufnya. Tidak boleh ada satupun huruf yang hilang atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Misalkan yang sering terjadi kalau di sini, ya, di Besuki, orang Madura, baca ha kadang-kadang jadi ha. Contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini berarti mengganti ha menjadi huruf ha. Tidak salah. Tidak boleh. Contoh yang lain apa? Biasanya A sama A. Contohnya apa? Amta kadang, ya. Kadang kalau orang itu belajar Fatihahnya tidak melalui baca, cuma sekedar mendengar. Kadang yang amta kadang ada, ya. Ada amta. Atau yang lainnya, ya, banyak. Kalau orang Jawa kadang-kadang ha itu jadi kaf. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ain itu kadang-kadang orang Jawa, terutama Jawa Tengah itu jadi ngain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada seperti itu. Kalau orang Sunda, fa jadi pak gitu. Tapi untungnya surat Al-Fatihah ini tidak ada huruf fa-nya, ada? Hah? Surat Al-Fatihah ada huruf fa-nya apa enggak? Tidak ada. Jadi untuk orang Sunda itu ya aman. Itu bisa dimaklumi ketika memang sudah belajar. Ketika memang sudah belajar, sudah bersusah payah untuk belajar. Terus kemudian tetap seperti itu. Tapi kalau dia tidak belajar, ya harus belajar biar tidak salah. Biasanya orang Jakarta ini juga sama. Baca zal kadang jadi za. Siratal lazina. Ya. Makanya sebagian orang itu kadang buat guyonan itu. Alladzina alat zina. Jadi beda itu artinya. Jadi harus benar-benar hurufnya itu dijaga. Tidak boleh satu huruf diganti dengan huruf yang lain. Yang agak susah itu antara dhot dengan dho, ya. Antara dhot dengan dho. Makanya di sini ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau urusan itu masih bisa dimaklumi karena memang agak sulit untuk membedakan antara dhot dengan dho. Kadang-kadang yang sudah tahasus Al-Quran saja kadang-kadang masih salah-salah. Itu masih bisa dimaklumi kalau itu. Kalau yang lainnya kan sudah jelas itu. Makhrajnya sudah jelas. Yang keempat, mura'atu tasdidatiha. Harus menjaga tasdid-tasdidnya yang ada di dalam Fatihah. Artinya yang bertasydid ya harus dibaca bertasydid. Yang tidak bertasydid juga harus dibaca tidak bertasydid. Yang sering terjadi adalah ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bertasydid apa tidak bertasydid? Bertasydid. Itu kalau dibaca tidak bertasydid, maka Fatihahnya tidak sah. Fatihahnya tidak sah, apalagi nanti tidak diulang Fatihahnya, otomatis sholatnya tidak sah. Kenapa kok tidak boleh itu? Karena kalau artinya dengan bertasydid iyyaka na'budu, hanya kepadamu itu kembali kepada Allah. Na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi itu kalau tidak ditasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya kepada sinar matahari kami menyembah. Sudah beda artinya. Maka harus ditekan itu ketika baca. Harus ditekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus seperti itu. Kalau tidak nanti bisa bahaya, apalagi dia tidak diulang Fatihahnya. Maka ketika huruf yang bertasydid ini tidak dibaca tasydid, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau sudah tidak sah, ya diulang dari awal lagi. Kemudian kalau huruf yang tidak bertasydid dibaca bertasydid, maka batal sholatnya jika sampai bisa merubah arti, dan dia juga sengaja dan dia juga tahu, itu bisa batal. Jika tidak, maka tidak batal. Yang kelima, ayyaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat al-qiraah. Tidak boleh berhenti dengan berhenti yang cukup lama. Tadi itu perinciannya yang sudah saya jelaskan. Lama itu melebihi orang mengambil nafas. Kalau lamanya itu karena lupa, maka tidak apa-apa. Kalau sengaja, maka Fatihahnya tidak sah. Atau karena udzur, maka juga tidak apa-apa. Tadi itu sudah. Yang keenam, qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Membaca setiap ayatnya harus dibaca semuanya. Termasuk di antara ayat Fatihah adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk
ayat daripada surat Al-Fatihah. Maka kalau kita bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah di dalam Fatihah, maka kita dalam mazhab Syafi'i tidak perlu mengikuti itu. Tapi ya kita harus husnudzon. Ketika orang imam setelah takbir masih ada jeda kira-kira untuk membaca bismillah, maka kita husnudzon saja, mungkin dia bacanya pelan. Tapi kalau misalkan imamnya ini setelah takbir Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin langsung, itu berarti otomatis sudah jelas, ya? Sudah jelas dia tidak baca bismillah. Berarti kita tidak perlu untuk mengikuti karena sudah beda mazhab begitu. Paham? Tapi rata-rata kita husnudzon saja, itu masih ada kemungkinan untuk dia baca bismillah gitu. Bismillah. Dan yang diharamkan untuk baca bismillah itu di surat At-Taubah, itu tidak boleh baca bismillah. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di situ menjelaskan tentang peperangan. Sedangkan rahmat Allah itu ya tidak berhubungan dengan itu. Ini yang ke-6. Yang ke-7, adamul lahni al-mukhilli bil makna. Tidak lahan yang bisa merubah makna. Satu contoh, an'amtu dibaca an'amti. Beda kan artinya. Tu itu kan artinya aku, ti itu artinya kamu perempuan, ya. Maka seperti itu tidak diperbolehkan dan tidak sah Fatihahnya. Apalagi dia tidak diulang, maka bisa batal sholatnya. Yang ke-8, antakuna halatal qiyami fil fardi. Harus Fatihah itu harus dibaca pada saat berdiri di dalam sholat fardu. Apakah boleh di dalam sholat sunnah dibaca tidak pada saat berdiri? Boleh, karena memang sholat sunnah itu boleh dia duduk, tidak harus berdiri walaupun dia mampu untuk berdiri. Boleh sholat sunnah. Jadi yang sering terjadi begini, kadang sebagian orang itu baca Fatihahnya separuh dia berdiri, separuh dia sudah hampir perjalanan menuju ruku. Jadi misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, langsung biar tidak lama-lama kan langsung atas itu. Waladhdallin dia sudah tidak berdiri lagi. Padahal waladhdallin masih bagian dari surat Al-Fatihah. Itu tidak sah seperti itu. Harus benar-benar posisi berdiri di dalam sholat fardu bagi memang orang yang mampu untuk berdiri. Harus seperti itu. Dan itu kadang-kadang terjadi, terutama ketika sholat tarawih, karena imamnya cepat. Jadi kadang-kadang sebagian ayat dibaca pada saat dia masih berdiri, sebagiannya hampir mau ruku sambil baca. Ini tidak sah kalau seperti itu. Harus dibaca pada saat dia berdiri. Yang ke-9, ayusmi'a nafsahu al-qira'ah. Harus dengar, harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri minimal. Kenapa kau harus dengar? Karena Fatihah ini adalah termasuk rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan. Pokoknya rukun sholat yang berupa ucapan itu harus dia mendengar sendiri. Tidak boleh cuma qomat kamit dan dia tidak mendengarkan ucapannya sendiri, tidak sah. Harus dengar. Harus dengar. Kadang-kadang juga yang sering terjadi itu salam. Kadang-kadang salam assalamu. Kadang pelan, kadang-kadang bisa jadi tidak dengar itu orang. Harus dengar itu. Rukun qauli semuanya harus diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Tidak boleh cuma qomat kamit walaupun dia mengisyaratkan membaca itu, tidak boleh. Harus dirinya sendiri harus dengar dalam kondisi yang
normal. Kalau seandainya ada hal-hal yang lain yang menyebabkan dia tidak dengar, tapi dalam kondisi normal dia dengar, maka ya batasannya adalah kondisinya normal. Misalkan banyak suara-suara yang keras, ada suara drum band, ada suara sound system, maka ya dikira-kirakan sekiranya dalam kondisi normal dia dengar, maka itu sudah mencukupi. Harus dengar itu, Fatihah harus diperdengarkan. Fatihah itu ya harus tidak boleh diterjemah pakai bahasa Arab, karena yang kemarin yang boleh diterjemah apa itu? Apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalau ada orang tidak bisa takbiratul ihram maka boleh untuk diterjemah. Kalau Fatihah beda. Fatihah kalau tidak bisa tidak boleh diterjemah. Kalau takbiratul ihram masih diperbolehkan. Nomor 10. Allah yatakhallalha dzikrun ajnabi. Tidak disela-sela dengan zikir yang lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Tidak boleh. Misal ada orang bersin ketika sholat. Sini sholat berjamaah. Ada orang bersin ketika sholat. Biasanya orang itu kalau sudah di luar sholat sudah istiqomah. Dia itu kalau ada orang bersin apa bacaannya? Yarhamukallah misalkan. Pas dia ngomong seperti itu, ini bacaan memang zikir, tapi tidak ada hubungannya dengan sholat. Maka ini bisa memutus Fatihah dan menyebabkan Fatihahnya tidak sah. Kalau tidak diulang dari awal, maka sholatnya tidak sah. Sekalipun tidak sengaja. Sekalipun tidak sengaja, sekalipun tidak sengaja, maka ini harus diulang kembali dari awal. Misalkan kita sudah nyampe Maliki yaumiddin, ada orang bersin, yarhamukallah. Ini harus diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena zikirnya tidak ada hubungannya dengan sholat. Kecuali tadi itu, kecuali amin itu ada hubungannya dengan sholat, maka tidak apa-apa dan tidak perlu untuk diulang dari awal. Atau misalkan surat-surat yang kita dianjurkan untuk membaca doa, misalkan yang membaca doa rahmat apa ya, surat-surat apa yang ada bacaan-bacaan doanya itu, ya tepatnya di ayat apa itu? Tepatnya di ayat apa? Saya lupa. Doa di tengah-tengah ayat, kadang-kadang di akhir ayat. Ya, itu apa coba? Apa? Surat Al-A'la itu yang paling tepat karena posisinya di tengah-tengah. Jadi nanti zikirnya di sela-sela itu. Apa itu di ayat apa itu? Oh, kok lupa saya. Yang tadi Rabbi hasibni hisab yasira, surat apa itu? Nah, lupa semua. Intinya kalau misalkan imam baca surat, di tengah-tengah baca surat ada anjuran untuk berdoa di situ. Rabbi ajirni min adzabik dan lain sebagainya. Itu kan berarti otomatis Fatihahnya makmum ini dipotong dengan zikir, ya. Tapi ini karena zikirnya ada hubungannya dengan sholat, maka tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika zikirnya tidak ada hubungannya dengan sholat. Seperti tadi itu, ada orang bersin, ada yang lainnya zikir-zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka itu bisa memutus Fatihah dan harus diulang dari awal. Kalau tidak diulang, maka bisa batal sholatnya. Atau tadi contohnya mengingatkan imam yang salah. Itu juga termasuk ada hubungannya dengan sholat dan tidak perlu untuk mengulang Fatihahnya kembali, cukup untuk melanjutkan. Yang ke-11, adamus sharif, tidak ada perkara yang memalingkan untuk
niat membaca Fatihah di dalam sholat. Artinya kalau baca Fatihah itu ya niat kita baca Fatihah di dalam sholat, tidak niat yang lain. Satu contoh misalkan, pada saat kita sholat, tiba-tiba di samping kita ada yang bilang Al-Fatihah. Biasanya orang refleks, langsung kita baca Fatihah. Tapi niat kita baca Fatihah bukan niat baca Fatihah pada saat kita sholat, bukan Fatihah kewajiban sholat, tapi kita niat menjawab Fatihahnya orang itu. Nah ini berarti Fatihahnya tidak niat Fatihahnya sholat, tapi niat Fatihahnya orang ini. Biasanya sering kan orang Al-Fatihah, kemudian kita bilang Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita niat jawab itu, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak bertujuan niat membaca Fatihahnya sholat, tapi niat membaca Fatihahnya oleh orang yang lain tadi itu. Walaupun kita tetap membaca Fatihah, tapi tujuannya lain, niatnya lain, bisa tidak sah sholatnya. Tapi ini juga jarang terjadi. Yang ke-12, Fatihah itu juga harus menggunakan bahasa Arab, maka tidak boleh untuk diterjemah. Bagaimana hukumnya kalau ada orang tidak bisa untuk membaca Fatihah versi berbahasa Arab? Pertama, yang harus dilakukan, wajib untuk belajar dan menghafalkan. Wajib ini. Wajib untuk belajar dan menghafalkan. Kalau dia tidak bisa hafal, maka wajib untuk menulis di kertas, dan nanti ketika sholat wajib untuk membaca begini. Mungkin orangnya susah untuk menghafalkan, Fatihahnya wajib ditulis di kertas, ya, tapi harus dia belajar baca dulu, kemudian pada saat sholat baca seperti ini. Wajib itu. Kalau tidak mampu seperti itu, karena dia tidak bisa baca, maka dia membaca 7 ayat yang hurufnya tidak boleh kurang daripada hurufnya Fatihah. Yang penting 7 ayat. Yang bagus itu berturut-turut 7 ayat. Terserah di ayat yang mana. Barangkali orangnya itu hafal ayat-ayat yang lain, tapi Fatihah dia tidak hafal misalkan, maka boleh diganti dengan 7 ayat. Kalau dia tidak mampu, maka boleh diganti dengan 7 zikir yang jumlah hurufnya tidak kurang daripada hurufnya Al-Fatihah. Kalau tidak mampu, ini orang sudah sudah parah ya. Disuruh ganti ayat yang lain tidak bisa, suruh ganti zikir juga tidak bisa. Bagaimana solusinya? Saking pentingnya sholat ya, bukan berarti dia tidak wajib sholat. Dia pada saat baca Fatihah berdiri seukuran waktu durasi membaca Fatihah. Misalkan Fatihah itu butuh waktu misalkan 2 menit, maka dia cukup berdiri begini, dan selama 2 menit dia berdiri tidak baca apa-apa. Kemudian setelah itu dia ruku. Saking pentingnya sholat, sampai sholat tetap wajib, tidak bisa gugur. Nah, jumlah Fatihah itu hurufnya berapa? Nggak pernah hitung. Ada 2 versi, ada yang 155, ada yang 156. Kalau 155 itu membaca Maliki dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Kalau yang 156 dibaca panjang, itu sama-sama betul. Sama-sama betul. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Itu kalau di tarim itu dibaca 2 biasanya. Rakaat pertama dibaca panjang, rakaat kedua dibaca pendek. Jangan gampang-gampang nyalakan orang, itu ada qiraahnya itu. Sama-sama betul. Yang salah itu ketika ini dipraktekkan di dalam surat An-Nas. Ini tidak sama. Kalau An-Nas itu panjang, pendek ya. Malikin Nas. Kadang-kadang ustadz itu bacanya masih Malikin Nas. Benar? Salah. Yang betul pendek. Maka ketika nyari ayat, ya cari ayat yang jumlah hurufnya minimal sama atau lebih. 156 lah yang aman itu. Jangan sampai kurang. Zikir juga seperti itu. Yang penting hurufnya sama atau lebih.
Itu syarat-syarat di dalam membaca surat Al-Fatihah. Paham? Paham? Yang rukun yang kelima, ar-ruku adalah ruku. Ruku itu apa? Merunduk. Pokoknya merunduk. Merunduk begini nih sudah ruku namanya. Tapi secara bahasa. Secara syara, inhinaul musalli bilan hinas bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi. Saya contohkan, diperhatikan ya. Ruku itu merunduknya orang yang sholat sekiranya rohatahu, rohah itu ini rohah namanya. Selain jadi-jadi ini namanya rohah. Kalau semuanya ini kafain ini namanya. Kafain ini telapak tangan. Kalau ini namanya rohah. Apa namanya? Ya ini pokoknya yang ini, area ini. Ini namanya rohah. Ruku itu pokoknya sekiranya ini bagian dalam telapak tangan ini bisa menyentuh kedua lututnya, walaupun tidak harus menyentuh. Walaupun tidak harus menyentuh. Nah, perhatikan ya. Ini misalkan ada orang sujud ruku begini. Nah, ini kan kira-kira kalau nyentuh nyampe apa enggak? Nyampe apa enggak? Kan urut ini. Berarti kan kalau sekiranya nyentuh ini nyampe. Berarti ini sudah dikatakan ruku. Jadi tidak harus menyentuh begini. Ya memang sunahnya menyentuh. Pokoknya merunduk sekiranya ini kalau sekiranya dia nyentuh bisa, maka begini sudah sah. Kecuali begini. Nah, ini tidak bisa. Kalau seperti ini kan sudah ngerunduk juga. Tapi tidak nyentuh, maka tidak sah. Paham? Jadi tidak harus nyentuh. Ininya tidak harus nyentuh. Misalkan cuma begini, ya tidak apa-apa, sah. Begini, ya lebih sah lagi gitu. Ya sunahnya seperti itu. Paham? Syarat ruku ada 6. Ruku itu bisa sah ketika memenuhi 6 syarat. Yang pertama, ayyasiha ma qablahu. Rukun-rukun yang sebelumnya harus sah. Kalau rukun sebelumnya tidak sah, ya otomatis rukuknya tidak sah. Misalkan Fatihahnya tidak sah, ya percuma melakukan rukuk yang setelahnya, karena ini tidak ada gunanya. Rukun-rukun yang sebelumnya harus sah. Misalkan takbiratul ihram tidak dikeraskan suaranya, dia tidak mendengar, sah apa tidak sah? Tidak sah. Walaupun Fatihahnya sah, walaupun rukuknya sah, ya tidak sah semua, karena yang sebelumnya tidak sah. Yang kedua, Allah yaksida bihi ghairahu, tidak ada niat yang lain selain ruku. Tidak boleh. Misal sholat sambil naruh HP di bawah gitu. Pada saat mau ruku, HP-nya bunyi, ada yang telepon. Kemudian dia merunduk, tapi niatnya bukan niat ruku, niat lihat ini siapa yang telepon. Walaupun dia benar-benar ruku, tidak sah sholatnya, karena niatnya bukan niat ruku. Tapi kalau niatnya 2, tidak apa-apa. Kalau niatnya 2, tidak apa-apa. Niat ruku dan dia niat untuk lihat itu tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya cuma 1, tidak bisa. Sholatnya batal. Atau misalkan tidak tahu, mungkin ada anak kecil main di masjid, lagi main bola. Pas nendang jarak jauh, wah ini bolanya kayaknya mau kena kepala saya, langsung begini orangnya, menghindar pakai jurus gini. Jadi dia ngerunduknya itu karena menghindar dari bola itu. Maka jika niatnya itu bukan niat ruku, maka sholatnya batal. Kecuali karena keadaan-keadaan tertentu yang memperbolehkan dia untuk
Walaupun tidak niat itu juga ada masalah. Contoh, di depannya ada ular, boleh itu ngerunduk, walaupun sampai mukul berkali-kali pun, 3 kali gerakan berturut-turut juga tetap diperbolehkan, tidak apa-apa. Karena itu darurat, tidak apa-apa. Paham? Kira-kira contoh yang lain apa? Orang kaget atau sakit tengah, niat untuk ini meluruskan atau apa begitu, itu juga kalau niatnya cuma itu, maka tidak diperbolehkan dan batal sholatnya. Apa contoh yang lain? Cari permasalahan yang sering terjadi setiap harinya. Apa contohnya yang lain? Merunduk tapi niatnya bukan ruku. Apa contohnya? Tidak tahu. Niat olahraga. Ya enggak bisa. Susah kalau dicontohkan itu. Yang ketiga, ayat ma'inna fihi, harus tumakninah. Tumakninah itu apa? Diamnya anggota sekiranya bisa memungkinkan untuk membaca subhanallah. Diamnya anggota dari satu rukun menuju ke rukun yang lain. Ini sering terjadi ini. Yang sering terjadi. Kadang-kadang yang sholat di saf paling depan itu kadang-kadang juga seperti itu. Ini sering terjadi. Tumakninah itu ya harus diam, walaupun tidak terlalu lama. Terutama ketika rukuk begini ya, rukuk begini. Kemudian dia i'tidal. Sami Allahu liman hamdah, ya betul. Ya. Apa Allahu Akbar? Sami Allah liman hamdah. Nah, ini namanya tidak diam. Tangannya gerak terus. Untuk mengerti pemisah antara rukun yang sebelumnya dan setelahnya ini tidak ada, karena gerak terus anggota tubuhnya. Maka ini tidak sah karena tidak ada tumakninahnya. Yang betul bagaimana? Misalkan begini. Ya Allah, ya diam saja. Jangan digerak-gerakkan ini tangannya. Setelah itu baru menuju kepada rukun yang berikutnya. Kalau masih begini-begini, tidak sekalian langsung kakinya aja, langsung kemudian sujud, tidak sah. Itu tidak sah karena tidak tumakninah. Sedangkan tumakninah itu termasuk rukunnya sholat. Yang kelima, merunduk tadi itu sekiranya ini dalam telapak tangannya ini bisa menyentuh lututnya, walaupun dia tidak menyentuh. Menyentuh itu tidak harus, tapi hukumnya sunnah. Yang keenam, tapi ini jarang terjadi. Yang keenam ini, ayyakuna bi ghairin hinas. Ketika ruku dia tidak inhinas. Inhinas itu apa? Kalau bahasa ininya jentit, tahu jentit? Inhinas itu rukuknya bukan dengan cara bokongnya itu diangkat ke atas, kemudian dadanya dianukan ke depan, kemudian kepalanya diangkat ke atas begini. Tahu? Masa betul dipraktekkan? Udah paham? Inhinas itu paham enggak? Inhinas itu pantatnya itu agak diangkat ke atas ya. Kemudian dadanya agak ke depan, kepalanya agak ke begini. Itu namanya inhinas. Paham? Jadi tidak boleh sujud rukuk seperti itu. Masya Allah. Begini contohnya. Nah, contohkan ya. Ini anukan ke belakang, agak diangkat ke atas, agak begini. Begini. Ini agak begini, kepalanya ke atas, ininya agak jentit gitu. Tahu jentit ya? Pantatnya agak diangkat ke atas. Kayak orang kurang kerjaan. Biasanya waktu dulu masih viral joget yang
yang ada musiknya teh 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 teh. Itu kan sambil begini ini. Nah, contoh persis seperti itu contohnya. Nah, itu rukuk dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Pertama, sholatnya tidak sah, hukumnya haram. Niru-niru ya sama itu. Kalau di luar sholat juga. Kenapa? Di luar sholat juga. Ya niru siapa kayak gitu. Apalagi pas laki-laki yang kayak gitu, nggak pantas. Itu 6 syarat ruku itu bisa menjadi ruku yang benar dan bisa memenuhi rukun di dalam sholat. Masih ada rukun-rukun yang lain, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan silakan. Bab sholat ini pastinya banyak permasalahan. Silakan yang mau tanya seputar sholat. Iya. Fatihah kan harus diperdengarkan. Itu Iya. untuk semua rakaatnya. Untuk semua? Setiap rakaat. Iya. Iya, untuk semua rakaat karena Fatihah ini kan wajib dibaca pada saat di dalam setiap rakaat. Sama gitu ya kalau misalnya sholawat termasuk. Iya, wajib dia dengar sendiri, minimal dengar sendiri. Sholawat pada saat dia tasyahud akhir itu. Jadi batasan tasyahud akhir itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah sampai situ. Setelah itu sunnah semuanya. Jadi walaupun dia sendiri tidak dengar pun tidak masalah. Salam ini kadang-kadang tidak dengar dia. Saya pernah lihat itu beberapa tempat orang salam kok tidak ada suaranya. Tidak sah itu. Karena salam termasuk rukun qauli yang wajib untuk diperdengarkan minimal kepada dirinya sendiri. Tapi Fatihah ini ada pembahasan-pembahasan tertentu di mana orang tidak wajib baca Fatihah. Contohnya apa? Makmum masbuk. Makmum masbuk, imamnya sudah ruku, dia baru datang. Itu justru tidak boleh baca doa iftitah, baca yang lainnya. Harus dia langsung takbir kemudian langsung ruku. Kalau sekiranya dia punya dugaan, ini kalau saya baca Fatihah masih cukup karena imamnya ini paham, dia rukuknya dilamakan, maka tetap dia punya kewajiban untuk baca Fatihah. Tapi kalau dia tidak paham bahwa imamnya nanti akan lama rukuknya, langsung ikut rukuk saja. Bagaimana Fatihahnya? Fatihahnya ditanggung sama imam. Jadi dia tidak baca Fatihah dan sudah dianggap satu rakaat ketika dia ngikuti rukuknya imam. Tapi kalau imamnya sudah sujud, itu sudah tidak dianggap satu rakaat. Jadi kalaupun dia ngikuti sujud, rakaatnya tetap masih belum dihitung. Maka nanti ketika imamnya itu sudah berdiri, dia masih baru rakaat yang pertama bagi makmum. Ada pertanyaan lain? Kalau misalkan jadi makmum nanti tetap harus diperdengarkan. Iya, sama. Baik imam maupun makmum sama. Wajib diperdengarkan karena ini rukun qauli. Aturannya sama antara imam dengan makmum walaupun jadi makmum. Tetap dia wajib mendengar minimal untuk dirinya sendiri, minimal. Tetap tidak ada bedanya antara imam dengan makmum, tidak ada bedanya. Baik itu jamaah sholat sama-sama pelan maupun sholat maghrib atau isya sama. Wajib diperdengarkan kepada dirinya sendiri karena termasuk rukun qauli. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.